Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tip dan trik atau tata cara membuat rekening gaib yang masa berlakunya sepanjang masa. Apa sajakah itu? Yang pertama, silakan beli sarung atau mukena. Lalu sarung dan mukena ini sedekahkan ke masjid atau musola yang ramai di sekitar kota Anda. Maka setiap kali orang memakai sarung atau mukena yang Anda sedekahkan ini, maka pahala orang yang sholat ini pun akan mengalir juga kepada Anda selama sarung dan mukena ini dipakai. Yang kedua, berikanlah sumbangan ke masjid, musola, atau majelis taklim yang sedang direnovasi atau dibangun. Nggak perlu harus besar jumlahnya, nggak perlu harus yang mahal-mahal, kecil pun tak jadi masalah. Yang penting Anda menjadi bagian darinya. Bisa nyumbang biaya per meter, atau beli satu kardus keramik, atau satu sak semen, bahkan satu keran pun tak jadi masalah. Maka selama masjid ini berdiri dan dipakai untuk sholat, maka pahalanya pun akan terus mengalir juga kepada Anda. Yang ketiga, belilah Al-Quran, lalu letakkan di masjid-masjid, musola, majelis taklim, atau rumah-rumah tahfidz. Hadiahkan Quran ini. Maka selama Quran ini terus dibaca, maka berharaplah setiap hurufnya akan menjadi pahala untuk Anda juga. Yang keempat, bersedekahlah kepada sekolah atau madrasah yang mengajarkan Al-Quran. Ini sebagai testimoni bahwa salah satu alasan kenapa saya mendirikan sebuah TK Islam atau madrasah diniyah, karena di dalamnya ada Al-Quran yang diajarkan. Dan setiap kali Quran ini dihafalkan oleh anak-anak, nanti ketika dia dewasa, ia dapat menggunakannya di dalam sholat. Insya Allah saya akan mendapatkan pahala karena terhitung sebagai pembuka jalan kebaikan. Yang kelima, tanggunglah kehidupan anak yatim. Ini pun jika Anda berani dan mampu. Silakan tanggung kehidupan anak yatim. Menanggung kehidupan mereka sama seperti membeli nyawa kedua. Mungkin kita akan lebih dulu tua dan meninggal dunia. Saat itu terjadi, sementara anak yatim yang pernah kita asuh masih tumbuh, maka seluruh amal kebaikannya pun akan menjadi wasilah bagi bertambahnya hitungan amal kita juga. Bagaimana kalau belum mampu? Kalau belum mampu, ya silakan minimal bayarin SPP bulanannya di sekolah. Yang keenam, tanggunglah makan seorang guru ngaji, ustadz, atau siapa saja yang bergerak dalam perjuangan dakwah atau pendidikan agama. Atau seorang guru yang mengajar setiap hari dengan ikhlas, mengajarkan kebaikan ke banyak anak sepanjang hidupnya. Jika kita ikut berbakti menanggung kehidupannya, maka kita pun akan memiliki rekening amal persis seperti yang guru tersebut punya. Karena kita ikut membantu beliau untuk terus mampu memperpanjang napas kehidupan dan napas dakwahnya. Yang ketujuh, saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, tanamlah pohon. Kenapa harus pohon? Menanam pohon tentunya akan sangat bermanfaat. Apalagi jika pohon ini mampu hidup sampai ratusan tahun lamanya. Selain membantu menyediakan oksigen, orang yang berteduh di bawahnya pun akan terhitung menjadi catatan amal bagi kebaikan kita. Menanam pohon sama seperti memiliki pohon amal yang tiap saat bisa dipetik tanpa mengenal musim, bisa dipetik kapan saja.
Yang kedelapan, belilah kursi roda, lalu sedekahkan ke klinik, rumah sakit, atau panti jompo. Kursi roda ini pasti akan dipakai dan sangat bermanfaat. Bisa Anda bayangkan, amalan-amalan baik ini akan terus mengalir untuk Anda. Yang kesembilan, buatlah sumur, kamar mandi, atau sanitasi untuk masyarakat atau santri. Mengapa begitu? Karena sumur merupakan sumber air dan sumber kehidupan manusia. Penggalian sumur berarti membukanya sumber kehidupan bagi seluruh makhluk yang bernyawa, termasuk juga hewan, bahkan pepohonan. Hadis mengenai penggalian sumur atau zaman sekarang disebut MCK, sanitasi, atau semacamnya, bisa jadi mengandung makna akan pentingnya menjaga kelestarian alam, juga bukti kepedulian agama kita untuk menjaga kebersihan, kesucian, dan melestarikan makhluk hidup. Maka tiap kali sanitasi ini digunakan oleh orang lain, maka akan terus mengalirkan pahala kepada Anda tentunya. Kesepuluh, cetaklah anak yang soleh. Mencetak anak yang soleh. Doa mukmin yang hidup kepada mukmin yang telah meninggal dunia, Allah jadikan sebagai doa yang mustajab. Apalagi seorang anak soleh yang memiliki ikatan perasaan kepada orang tuanya. Maka doa anak kepada orang tua yang beriman yang telah meninggal dunia, Allah jadikan sebagai paket pahala yang akan terus saja mengalir. Mereka akan tetap bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia berupa aliran pahala. Oleh karena itu, Anda yang beriman, orang tua beriman, anak cucu beriman, berbahagialah karena insya Allah pahala mereka akan mengalir kepada Anda dan Anda akan Allah kumpulkan insya Allah di surga. Sab'un yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi man 'allama 'ilman aw ajra nahran aw hafara bi'ran aw gharasa nakhlan aw bana masjidan aw warasa mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Dari sekian faktor yang menjadikan rekening amal kita itu akan abadi, yang paling murah di antara semuanya, sebarkanlah video ini jika Anda merasa bahwa ini bermanfaat. Maka apapun perbuatan baik yang Anda yang akan lahir setelah orang menonton video ini, semoga itu pun menjadi catatan amal kebaikan Anda juga. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa saja yang mengajak ke jalan hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus kepada diri saya sendiri. Wa raghbatun bil khairi khairu wa amal birin yazinu wal yuqas ma lam yuqal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.